Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumil imama fi af'alin wa kadza aqwalin ghairu taharrumin makruhatun katakhallufin anhu ayil imami ila faraghi ruknin wa taqaddumin alaihi bibtida'i. Wa muqaranatuhu, dan muqaranah membaringinya. Siapa yang barengin? Muqaranatul ma'mumil imamah, membarengi si makmum akan imamnya fi af'alin, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Si makmum barengin terus antara rukuknya dengan rukuk imam, antara sujudnya dengan sujud imam, dibarengin terus. Jadi nggak ada jeda antara imam sama bareng aja. Ini beda hal. Kalau tadi makmum duluin atau makmum ketinggalan dengan satu rukuk. Kalau ini barengin. Baik dalam pekerjaan sholat, gerakan-gerakannya, ataupun wakana akwalin. Demikian pula halnya muqaranahnya si makmum kepada imam dalam hal bacaan-bacaan sholat. Ghairu taharrumin, selain daripada takbiratul ihram, makruhatun, hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي كأن ركع ورفع الإمام قائم حرام بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa bersama-sama hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita teruskan pembahasan kita, masih berbicara tentang salat berjamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wasabquhu 'alaihi 'amidan 'aliman bitamami ruknin fi'liyyin ka'an raka'a wa rafa'a wal imamu qa'imun haramun bihilafi takhallufi bihi fa innahu makruhun kama ya'ti. Wasabquhu 'alaihi 'amidan 'aliman, dan mendahuluinya si makmum, alaihi, mendahului si makmum akan imamnya, amidan aliman, dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu dilarang, ya, bahwa itu bisa membatalkan sholatnya, ya.
Apa yang batal salatnya maksudnya di situ? Yaitu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang yang bermakmum kepada seorang imam itu mestinya mengikuti kepada makmumnya, baik dari segi rukun fi'li maupun rukun qauli, termasuk kepada mengikuti gerakan-gerakannya imam. Ya, jadi bisa jadi batal kalau dia sengaja, dia tahu, kemudian dia dahuluin kerjaan-kerjaannya si imam. Gitu. Dia tahu itu nggak boleh. Wasabbuhu alaihi amidan aliman. Wasabbuhu ayil makmum. Ya. Jadi kalau si makmum mendahului imamnya dan dia dahulunya sengaja dan dia tahu bahwa dia nggak boleh untuk mendahului kerjaannya imam. Bitamami ruknin fi'liyin, dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Ya. Ka'an roka'a wa rafa'a, seperti si makmum ruku dan kemudian dia bangun dari rukunya. Wal imamu qaimun, sementara imamnya masih dalam keadaan berdiri. Haram, ini haram. Mendahuluinya si makmum kepada imam dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu nggak boleh, dengan satu rukun fi'li yang sempurna seperti dengan ruku dan dia bangun dari ruku sementara imamnya belum ruku, masih berdiri, ini haram. Dikatakan di sini hukumnya haram karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan satu hadis dalam sahihnya, la tubadirul imama idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim ini, jangan kalian itu mendahului imam. Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian, dan apabila imam ruku. Jangan sampai imamnya belum takbiratul ihram, udah takbiratul ihram duluan. Imamnya belum ruku, dia udah ruku duluan. Bikhilafit takhallufi bihi, beda halnya kalau si makmum ketinggalan dengan rukun fi'li tadi daripada si imam. Kalau dia menyelisihi ya dengan si imam tadi, tapi bukan dalam hal mendahuluinya, fa innahu makruh, maka sesungguhnya hal tersebut itu makruh, kama yati, sebagaimana penjelasannya akan datang nanti. Nah, pernyataan si musannif dengan bi khilafit takhallufi bihi ay bi tamami ruknin, ya takhallufnya ini tadi ya ketinggalannya juga sama dengan satu rukun yang sempurna. Itu beda hal. Jadi ada perbedaan hukum antara mendahului imam dengan ketinggalan dengan satu rukun. Ya. Antara mendahului imam dengan satu rukun dengan ketinggalan imam dengan satu rukun ya, yang sempurna, itu hukumnya berbeda. Yang pertama tadi dihukumi sebagai apa? Haram. Yang kedua tadi dihukumi sebagai makruh.
Wa man taqaddama bi ruknin sunnalahul 'audu liwafiqahu in ta'ammada wa illa tukhayyira bainal 'audi wad dawami. Wa man taqaddama bi ruknin, dan siapa orang yang mengerjakan dengan satu rukun, mendahului imam dengan satu rukun, sunnalahul 'aud, disunnahkan baginya untuk kembali lagi, liwafiqahu, untuk supaya bisa kembali kepada siapa? Kerjaan yang lagi dikerjain sama imam yang tadi dia udah duluin. Disunahkan begitu. In ta'ammada, kalau dia sengaja. Ini lagi. Kalau dia sengaja. Wa illa, tapi kalau kagak sengaja, tukhayyira atau takhayyara bainal 'audi wad dawami. Si orang yang tadi makmum udah duluin imam tadi, kalau dia nggak sengaja duluinnya, boleh milih antara boleh lagi dia balik untuk kembali kepada kerjaan yang tadi dia duluin itu, ya, atau dia tetap pada pekerjaannya sambil nunggu imam ngerjain kerjaan yang udah terlanjur dia kerjain duluan. Ini kalau yang kagak sengaja, ada dua pilihan. Kalau yang sengaja disunnahkan untuk baliklah. Paham ini? Imamnya masih makmumnya udah ya. Disunnahkan kalau dia tahu begitu, pas sengaja dia balik, kan imamnya belum, nanti ruku lagi bareng setelah imam ruku. Kalau dia sengaja emang dari awal. Kalau dia nggak tahu dari awal, dia nggak sengaja, ya boleh milih nunggu imam atau dia balik lagi, kemudian nanti imam ruku dia ruku. Namanya makmum, mesti ikut kepada imam. Jadi kalau kata-kata inta'amada, kalau sengaja, artinya tadi ay at-taqaddum bi ruknin. Jadi kalau dia mendahului dengan satu rukun tadi itu, ya, kalau sengaja itu. Jadi kalau dia nggak sengaja, kagak apa-apa. Misalnya dia lupa, gitu, biarkan sahwan, kagak apa-apa. Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumil imama fi af'alin wa kadza aqwalin ghairu taharrumin makruhatun katakhallufin anhu ayil imami ila faraghi ruknin wa taqaddumin alaihi bibtida'i. Wa muqaranatuhu, dan muqaranah membaringinya. Siapa yang barengin? Muqaranatul ma'mumil imamah, membarengi si makmum akan imamnya fi af'alin, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Si makmum barengin terus antara rukuknya dengan ruku imam, antara sujudnya dengan sujud imam, dibarengin terus. Jadi nggak ada jeda antara imam sama bareng aja. Ini beda hal. Kalau tadi makmum duluin atau makmum ketinggalan dengan satu ruku, kalau ini barengin. Baik dalam pekerjaan sholat, gerakan-gerakannya, ataupun wakada akwalin, demikian pula halnya muqaranahnya si makmum kepada imam dalam hal bacaan-bacaan salat. Ghairu taharrumin, selain daripada takbiratul ihram, makruhatun, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Imam ruku, dia bareng dia ruku. Jadi enggak ada selisih waktu antara makmum sama imam, hukumnya makruh. Beda halnya kalau soal takbiratul ihram, nanti ada keterangan.
kata khallufin anhu ayil imani ila faraghi ruknin wa taqaddumin alaihi bibtidaihi. Nah, makruhnya tadi si makmum membarengi kerjaan imam itu sama halnya makruhnya si makmum ya untuk menunda-nunda kerjaannya daripada kerjaannya si imam sehingga imam sampai selesai kepada satu rukun, dan seperti halnya si makmum juga mendahului kepada imamnya dengan memulai daripada satu rukun. Makruh. Wa inda ta'ammudi ahadin hadhihi thalathata tafutuhu fadilatul jamaah. Wa inda ta'ammudi ahadin hadhihi thalathata, dan ketika menyengaja, ketika ada kesengajaan seseorang dengan tiga hal yang disebutkan tadi. Apa tiga yang disebutkan tadi? Pertama, al-muqaranah. Bukan corona ya. Muqaranah. Muqaranah artinya ngebarengin. Yang kedua, at-takhalluf anhu. Ketinggalan daripada ini. Yang ketiga, at-taqaddumu alaihi bibtida'ir rukni. Memulai kerjaan sholat ya, dia dahuluin imam dengan satu rukun misalnya. Nah itu tiga hal tuh. Kalau ada orang sengaja mengerjakan tiga hal tadi, tafutuhu fadilatul jamaah, maka luput bagi dia fadilah jamaah. Sholatnya sah, fadilahnya yang luput, artinya gugur. Fadilatul jamaah. Nah tentang fautu fadilatul jamaah, tentang masalah luputnya fadilah berjamaah ini, di dalam kitab I'anatul Talibin, musannif menyebutkan aifil juz'il ladzi qaranatul qarahah faqat. Ya artinya gugurnya adalah pada bagian yang dia barengi saja tadi, yang dihukumi hukum gugurnya di situ fadilahnya. Jadi fa idza qaranatu fir ruku'i matalan fatahu sab'atu wa 'ishruna ruku'an. Kalau misalnya si makmum barengin rukunya imam misalnya, di situ yang dibarengin, berarti luput tuh fadilah di situ. Nilai yang 27 pada bagian ruku luput. Tapi yang lainnya enggak. Ini keterangan di dalamnya. Hanya begitu. Ya, jadi kalau dibaca fadilatul jamaahnya luput, kata beliau yang dimaksud oleh musannif dalam kitab Fathul Mu'in adalah yang luput pada bagian yang dia barengin, tidak secara keseluruhan daripada sholat berjamaah. Fadilah yang tadi yang luput, yang rukunya. Kalau yang paling sujudnya, ya sujudnya berarti tadi yang 20. Nilai 20 kan orang sholat berjamaah itu 27 derajat. Ya. Berarti kalau dia tinggalin tadi yang dibarengin rukunya, ya rukunya tuh yang tadi yang makruh tadi itu. Luput di situnya katanya. Sementara bagian lain yang dia barengin kagak. Kalau semua yang dibarengin, nah itu jelas tinggal hitung aja udah. Kecuali ya kalau takbiran lain nggak boleh. Ya, karena takbiran itu harus imam dulu. Ya. Jadi bukan kepada zatul jamaahnya, ya, tapi kepada bagian daripada apa? Hal yang tadi dia terjadi. Jadi makruhnya li'annal karahata lidzatil jamaah la li'amrin kharijin. Makruhnya itu kepada zat esensi dari berjamaahnya, bukan kepada perkara yang di luar itu. Faqaulu jam'in
fahiya jama'atun sahihatun lakin la thawaba 'alaiha fayasqutu ithmu tarkiha au karahatuhu. Fahiya, maka ia kerjaan sholat yang tadi itu yang kita sebutin, yang ada muqaranah, ada takhalluf, ada taqaddum kepada imam, itu dihukumi sebagai jama'atun sahihah. Sholat jamaah yang benar itu jamaah yang benar gitu. Lakin la thawaba 'alaiha, tetapi tidak ada pahala di atasnya. Jamaahnya sah, pahalanya la thawaba 'alaiha, gugur pahalanya. Penting makmum supaya kagak buru-buru main sholat, buru-buru mulu. Imamnya belum ruku udah ruku, imam belum sujud udah sujud, imam belum bangun dari ruku udah bang jangan. Kemarin di jalan pagi dulu jangan. Fayasqutu ithmu tarkiha au karahatuhu, maka gugur dosa orang yang meninggalkannya atau kemakruhannya. Yang dimaksud dengan gugur dosa orang yang meninggalkannya ini bagi orang yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, imma 'alal 'ain awil kifayah. Baik yang dimaksud itu wajib ain atau wajib kifayah. Karena ada orang yang berpendapat sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ada mazhab yang begitu. Sholat jamaah hukumnya wajib, imma kifayah au imma ain. Nah kita mazhab Syafi'i hukumnya bukan wajib, sunnah mu'akkadah. Maka karena ada pendapat tadi nih di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, sekiranya terjadi persoalan sholat dengan 3 macam yang disebutin tadi, ya, sholatnya sah, pahala nggak dapat, ya, dan karena sholatnya sah, ini otomatis menggugurkan dosa orang yang meninggalkan. Kata pendapat yang mengatakan au karahatuhu, au karahatuhu, atau kemakruhannya. Nah, jadi kalau begitu kita sebagai orang yang sholat dengan bermadhab kepada madhab Syafi'i